di depan silakan untuk masuk menempati tempat yang telah tersedia karena sesaat lagi kita akan memulai rangkaian acara kita pada malam hari ini. Jadi sekali lagi kami mohon dengan hormat seluruh Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, silakan untuk menempati tempat yang telah tersedia. Silakan duduk itu di karpet merah atau red carpet. Baik, kita masih juga menunggu para pejabat utama Polda Sumatera Selatan dan juga Bapak Kapolda Sumatera Selatan yang juga akan membuka acara kita pada hari ini dan juga memberikan sambutannya secara langsung, dan juga rekan-rekan yang saat ini masih berada di jalan masih kita tunggu. Dan kami informasikan selama acara berlangsung untuk penggunaan masker tetap dipakai. Sekalilah duduk di sini malam-malam. Ini kita perlu berapresiasi nih Pak Anom yang mencari tempat seperti ini. Dia nawar sama saya, Pak nanti tempatnya duduk lesehan. Kamu nak lesehan apa? Aku melok baik, lemak wajah aku. Apalagi ini karpet merah. Oh, ini kalau kita cak di bintang film di Hollywood tuh disambut dengan karpet merah. Jadi kita luar biasa ini ya. Oleh karena itu dengan malam yang luar biasa ini, temanya juga sangat luar biasa dan sangat tepat dengan situasi kita sekarang ini. Mungkin rekan-rekan semua kalau tahun lalu kita inilah sibuk nian nak melok lomba panjat pinang, lomba apa-apa kan. Nah sekarang nggak ada lagi karena ada COVID nih ya, kita harus mencari yang kreatif. Nah salah satu caranya saya bilang tadi ini mengadakan FGD yang sifatnya adalah dialog kebangsaan, interaksi media sosial menuju satu visi dan misi. Sangat penting dan sangat luar biasa. Walaupun tentu nanti ada tema yang berkaitan dengan bagaimana kita mengelola media sosialnya dengan sebaik-baiknya. Tetapi kita sebagai generasi penerus, kalau dulu para pewaris pejuang-pejuang bangsa kita ini memperjuangkan kemerdekaan dengan berbagai macam cara, ada yang pakai bambu runcing, ada yang pakai senjata dan sebagainya. Kita ini yang paling sarung mengisi kemerdekaan. Lebih berat lagi sebenarnya. Seperti kata Presiden Soekarno itu, saya dulu musuh saya adalah betul-betul musuh orang dari luar. Nah sekarang musuh kita ini ya saudara kita sendiri. Nah oleh karena itu saya kira tema ini sangat tepat, sangat luar biasa. Nah, tentu ini adalah bagian dari kita sama-sama mengisi kemerdekaan sebagai generasi penerus. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang saya tahu banyak sekali sudah membantu tugas-tugas kepolisian. Dalam arti tugas kepolisian ini juga menenangkan masyarakat, karena kami ini kan juga perlu juga hal-hal seperti ini. Walaupun ada Kabid Humas, kadang-kadang banyak persoalan-persoalan di masyarakat yang dimulai dari berita-berita yang sebenarnya tidak pas. Nah, oleh karena itulah kesempatan ini kita sama-sama belajar. Ini ada ahli-ahlinya galau. Kalau aku tidak ahli, kalau ini core of the core galau, ini kata Profesor Ndul itu ahlinya ahli. Nah, oleh karena itu nanti kita diskusi ini supaya kita mendapatkan sesuatu yang pengetahuan maupun keterampilan yang luar biasa. Saya tahu rekan-rekan saya sangat cinta dengan kota kita ini, kota Palembang. Kalau kami waktu di Lahat itu ngatakannya mak ini, di pacak ngeloi, di merusak jadi ah. Paham nggak adik-adik? Bahasa sana waktu kami dulu jadi Kapolres di Lahat. Jadi kira-kira kalau kita di sini nih, kalau kita tidak bisa ikutin, jangan merusak. Nah, mudah-mudahan konsep ini sederhana, tetapi saya melihat banyak muatan-muatan atau nilai-nilai lokal yang ada di budaya-budaya masyarakat kita itu sebenarnya sangat baik kalau kita gunakan pada saat sekarang. Baik, yang luar biasa juga banyak membantu kami, juga banyak mengedukasi masyarakat. Hanya dengan kondisi seperti ini, kemarin ada YouTuber yang ada penyelewengan yang seperti itu. Dan karena saya memberikan apresiasi pada Kapolres yang mengumpulkan teman-teman sini supaya dalam melaksanakan tugasnya juga bisa melihat kondisi masyarakat dan itu tidak melakukan pelanggaran hukum dan sebagainya. Pak, ini banyak banget nih Pak teman-teman dari YouTuber. Nah, melihat geliat dunia media sosial, terus juga influencer, YouTuber yang
mulai banyak di Sumsel, Bapak melihatnya seperti apa? Ya, ini kan fenomena yang tidak hanya terjadi di Sumsel ya. Saya kira ini sudah mendunia. Saya kira ini suatu hal yang positif. Tentu ada juga negatifnya. Seperti yang inilah sama dengan pisau lah. Pisau itu kan bisa dimanfaatkan untuk motong, tapi sebetulnya bisa digunakan untuk pembunuhan misalnya. Oleh karena itu saya kira kalau media sosial dikelola dengan baik untuk edukasi, untuk memberikan tambahan pengetahuan dan sebagainya, sah-sah saja dan luar biasa. Dan ini memang zaman sekarang ya seperti itu. Oke, satu hal nih Pak yang harus dipahami oleh pegiat media sosial apa nih Pak? Ya, yang pertama tentu bahwa apa yang kita lakukan itu juga menjadi tontonan atau dilihat oleh banyak masyarakat. Jadi saya berharap bahwa para penggiat media sosial ini memanfaatkan ini sebagai sarana edukasi, sarana juga untuk memberikan aktualisasi diri, tapi yang positif, yang tidak melanggar aturan dan hukum. Oke. Nah terkait dengan Kamtibmas, Ya. Ada pesan-pesan nggak Pak? Ya ini saya kebetulan kan saya juga sangat berterima kasih kepada semua teman-teman pegiat media sosial ya, karena Kamtibmas ini selain polisi memberikan edukasi kepada masyarakat, saya berharap nih kepada teman-teman untuk membantu polisi dalam arti memberikan penerangan, penjelasan kepada masyarakat. Nah ini kan sekarang dengan adanya COVID-19 ini kita lihat ada sedikit tren kenaikan untuk Kamtibmas. Nah jadi ini dibantulah supaya kita sama-sama menjaga Kamtibmas ini, sama para pegiat media sosial ini bisa memberi edukasi pada masyarakat. Oke. Bapak boleh minta himbauan kepada penonton Sriwijaya TV untuk nonton Berita Siru nggak Pak? Saksikan Berita Siru di Sriwijaya TV. Oke, para pemirsa, saksikan Berita Siru di Sriwijaya TV. Selalu bersama-sama kita mengedukasi masyarakat. Selamat untuk Sriwijaya TV. Oke, baik, terima kasih Bapak sudah berbincang-bincang bersama saya. Dan pemirsa, itu dia tadi wawancara. Dan juga Karhutla. Yang saya jawab pertama tentang COVID. Update terakhir, negara sudah mengeluarkan polisai kebijakan di mana kita ketahui bersama Palembang ini ada pra PSBB, kemudian 1, 2 dan sekarang norma kehidupan baru, adaptasi kehidupan baru. Nah, juga yang terakhir, bagaimana COVID ini bisa terkendali, penyebaran epideminya, dan juga ekonomi juga harus berjalan. Ini harus berjalan seiringan. Kemarin ada instruksi kepolisian dengan TNI dan juga supporting utamanya adalah dari pemerintahan baik di kabupaten, kota, provinsi dan seterusnya untuk terus menggalakkan protokol kesehatan. Salah satu contoh dalam semua aspek kehidupan, kita melakukan patroli tadi. Kita ada duduk menjaga jarak. Tadi kalau teman-teman lihat tadi di belakang ada mobil patroli lewat, itu dia menyisir tempat-tempat hiburan, keramaian dan sebagainya. Dan tentunya ekonomi ini yang penting. Kita tahu bersama, saya juga banyak mendapat masukan dari beberapa teman-teman di instansi bahwa Palembang cukup bagus. Jadi COVID bisa terkendali, ekonomi pun katanya cukup yang paling tinggi di Sumatera Selatan. Tepuk tangan dulu. Tentunya ini semua berkat peran serta kita bersama. Mustahil polisi, tentara, Pol PP dan sebagainya yang ditakuti Mbak Yunisara tadi, Pol PP. Kalau kita bekerja terus masyarakatnya tidak disiplin, tidak sadar, ya tentunya sulit. Karena ini hampir 2 juta kota di Palembang. Kemudian masalah Karhutla. Teman-teman tahu kita sudah mulai masuk kemarau, potensinya sangat besar. Juga ada spot-spot dari pantauan dari satelit. Dan kemarin saya dapat informasi langsung dari Pak Danlanut, salah satu bentuk representasi kegiatan yang sedang kita lakukan adalah melakukan rekayasa alam. Oleh karena 2 hari, bahkan tadi ini kita dibuat hujan, itu juga bagian daripada pekerjaan teman-teman Satgas Karhutla, terutama dari teman-teman TNI. Dan kegiatan-kegiatan lain terkait dengan COVID dan juga Karhutla, mitigasi, kemudian sarana-sarana yang lain kita gerahkan dan sebagainya. Tentu ini terus tidak pernah berhenti. Saya rasa itu dari saya, Mas Febri. Yang tadi Mas di belakang, sorry sekalian bisa saya jawab. Pertanyaan apa tadi Mas, sorry?
prank. Saya mendatangkan Kasubdit Cyber di Polda. Langsung narasumbernya bisa kita dengar. Terima kasih. Terima kasih Bapak izin Kapolrestabes, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya saya menyambut baik acara malam hari ini karena bisa menyambungkan aspirasi daripada rekan-rekan YouTubers maupun penggiat media online. Tadi menanyakan masalah prank Pak ya. Masalah prank ini saya tidak mungkin hanya ditambahkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes, tapi dalam hal ini prank ini memang menjadi bisa dikatakan apalagi pada saat selesai kita memang harus pada peristiwa kemarin ya harus sampai selesai sampai akhir video memang untuk bisa mengartikan tersebut. Tapi tentunya kami bekerja tidak hanya kami pribadi dalam bekerja menentukan bahwa ini tidak pidana atau bukan, tapi juga melibatkan ahli-ahli ya seperti ahli bahasa, kemudian ahli sosiologi ya karena mungkin melibatkan nilai-nilai yang terkandung di wilayah tersebut ya. Terus kemudian juga ahli pidana. Nah itulah yang kita rangkum bisa menjadikan kita penyidik berkeyakinan bahwa ini merupakan suatu tindak pidana seperti itu. Mungkin secara kalau saya jawabnya seperti itu. Kemudian dari mbaknya tadi ya, dari masalah review yang kalau mungkin yang saya bisa menjelaskan ada istilah ya black campaign dengan negatif black campaign sama negatif campaign ya kampanye gelap kalau dalam pilkada ya kan itu bisa kita artikan di situ yaitu black comment atau negatif comment ya. Dalam negatif comment seperti contohnya kita berdebat ya. Kita ini walaupun secara penampakan, ini biasalah namanya berdebat. Tapi dalam hati pasti ada perasaan dongkol atau kecewa. Nah itu yang tidak bisa kita pidanakan, ya negatif komen atau negatif komen tadi. Dalam hal berdebat atau mengkritik itu tidak bisa kita ini, itu batasannya. Dan itu memang menjadi roh daripada pembuatan undang-undang ITE terkait masalah pencemaran nama baik atau penghinaan. Itu tidak serta-merta bahwa sesuatu yang menyakitkan hati kita ini itu suatu pidana, tidak mesti. Tapi kalau yang black comment tadi yang menjelekkan atau mencemooh ataupun menyebut sesuatu yang memang bukan dirinya, ya kan, bukan dirinya, atau mungkin pekerjaannya apa misalnya, yang memang di mata masyarakat itu tidak baik, itu yang bisa kita pidanakan. Jadi perlu pembedaan antara kritik itu adalah negatif komen, ya nggak ada masalah kita berdebat, kita ini berbeda pendapat, tidak ada masalah, ya kan, karena masing-masing punya data. Kalau ada perdebatan, tapi kalau black comment tadi, ya istilahnya black comment atau komen yang tanpa dasar, pokoknya kamu seperti ini, kamu kerjaannya ini, nah, ya itu bisa kita pidanakan. Tersebut hanya ada dua batasannya. Yang pertama adalah asas kepatutan sosial, bagaimana konten-konten itu dibuat, bagaimana konten-konten itu didistribusi, melihat daripada kepatutan sosial yang ada. Dan yang kedua yang lebih penting lagi adalah asas kepatutan hukum. Tentunya di negara hukum semua ada aturan. Pak, terkait dengan Kamtibmas nih Pak, boleh diberi himbauan juga nggak untuk pemirsa?
secara umum ya, Iya. jadi begini, secara Kamtipmas umum memang dalam kondisi seperti ini kami cukup prihatin dalam masa pandemi, oleh karenanya setiap gangguan Kamtipmas ini menjadi masalah-masalah yang terus di tengah-tengah kehidupan sosial. Namun demikian polisi terus bekerja bisa mengendalikan. Kalau memang dibilang kejahatan itu tidak ada, tidak mungkin, karena sepanjang manusia itu ada kejahatan itu adalah produksi dari makhluk sosial itu sendiri. Tetapi kami mohon dukungan untuk terus bekerja bisa mengendalikan. Pak, kan di Palembang ini masih ada kayak tradisi orang yang membawa senjata atau pisau seperti itu. Nah, itu Bapak melihatnya seperti apa? Ya, jadi komitmen saya, terutama dari Kapolrestabes, tegas. Jadi memang kalau tidak ada kepentingannya, tentu senjata tajam ini sesuatu yang tidak produktif. Dan dari pengalaman kasus-kasus yang ada, memang ini menjadi trigger. Jadi seseorang membawa senjata tajam, akhirnya akan digunakan. Karena bahasanya itu, saya bawa senjata tajam untuk jaga-jaga. Ternyata menjadi alat yang mencelakai.